Rasul Paulus, pelihara kesatuan roh yang sudah Allah lakukan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 3 ini menyampaikan bahwa yang pertama adalah di dalam ayat 4, Efesus 4 ayat 4 adalah kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh. Satu tubuh. Nah, banyak orang mendefinisikan satu tubuh ini seperti kita berbagai macam denominasi gereja, tapi kita satu tubuh. Kurang tepat membicarakan itu. Karena kalau saudara perhatikan dalam surat Korintus, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tubuh Kristus, itu terdiri ada Yesuslah kepala. Ada yang mata, ada yang tangan, ada yang telinga, ada yang terlemah, harus dilindungi, ada yang hina, harus dimuliakan. Hai mata, jangan engkau menganggap remeh tangan. Kepala, jangan menganggap enteng kaki. Tubuh itu berbicara soal fungsi. Tubuh itu berbicara soal fungsi. Jadi kalau dikatakan Rasul Paulus, peliharalah kesatuan tubuh Kristus. Artinya di dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak. Masing-masing punya fungsi masing-masing. Dalam gereja lokal ada gembala, ada ibu gembala, ada majelis, ada jemaat, ada pekerja. Fungsinya berbeda-beda. Di dalam satu kelompok sinode ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Masing-masing punya fungsi masing-masing. Pelihara kesatuan tubuh, karena kita semua di dalam satu tubuh. Jadi kita berbicara tubuh itu berbicara fungsi, bukan berbicara institusi, denominasi berbeda, doktrin berbeda, tapi kita satu tubuh. Bukan itu. Yang banyak kita sering dengar begitu. Ya, kita doktrinnya memang berbeda-beda, tapi kita satu tubuh, tubuh Kristus. Itu kalau kita melihat di Alkitab tidak ada berbicara seperti itu. Tubuh itu berbicara soal fungsi. Ada yang fungsi mata, fungsi telinga, fungsi tangan, fungsi kaki, itu fungsi kepala. Itu yang dibicarakan dalam Alkitab. Jadi bicara fungsi. Apakah sinode HKBP lebih besar dari sinode GKI? Kan enggak. Fungsinya mereka sama semua. Fungsi gereja-gereja sinode itu kan sama, menggembalakan domba Kristus. Sama fungsi yang menggembalakan domba. Jadi tubuh ini berbicara soal fungsi. Jadi dalam satu keluarga ada fungsi suami, fungsi istri, fungsi anak-anak. Dalam gereja lokal ada fungsi gembala, ibu gembala, dan seterusnya. Kita berbicara soal fungsi. Itu yang dimaksud Rasul Paulus, hendaklah kita memelihara kesatuan roh. Karena semua anggota tubuh itu punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan itu harus dipelihara di dalam ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera, yaitu Kristus. Lalu yang kedua, sebagai bukti bahwa kita dalam satu tubuh, ya, satu tubuh dikendalikan oleh satu roh, maka dikatakan pelihara kesatuan roh. Karena roh yang ada dalam kita sama, yaitu Roh Kudus sendiri. Yang ketiga, kesatuan apa? Pengharapan. Jadi yang namanya suami, istri, anak, yang namanya gembala, ibu gembala, jemaat, pekerja, pelayan di dalam satu gereja lokal, pemusik, WL, semua harus punya satu pengharapan yang sama. Itu harus dipelihara. Apa itu pengharapannya? Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Kita dipanggil untuk serupa seperti Kristus. Kita dipilih, ditetapkan untuk dari semula untuk seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 yang sudah berkali-kali kita bahas. Artinya saudara dikasih Tuhan, semua kita anggota tubuh Kristus harus punya pengharapan yang sama. Yaitu kita akan hidup seperti Kristus hidup, dan kita akan hidup bersama Kristus di kehidupan yang kekal. Itu pengharapannya. Pertanyaannya, apakah benar kita punya pengharapan yang sama? Jangan-jangan Pak Gembala dengan Ibu Gembala berbeda harapannya. Jangan-jangan Gembala dengan jemaat beda pengharapannya. Jangan-jangan WL sama pemusik beda pengharapannya. Jangan-jangan jemaat sama penerima tamu saat masuk ke dalam saat ibadah berbeda pengharapannya. Ini harus disampaikan kepada kita semua. Kalau kita ada dalam satu tubuh Kristus, dipimpin oleh satu roh,
yaitu Roh Kudus, harusnya sama pengharapannya. Hidup seperti Kristus dan akan hidup bersama Kristus di kehidupan yang kekal. Pertanyaan yang kedua, kalaupun sama pengharapannya, apakah sama keinginan pengharapannya itu untuk segera terjadi? Saya kasih contoh begini. Kalau Bapak, Ibu, atau diri saya menginginkan rumah, ya, rumah ibadah yang baru, itu harapan kami. Tentunya semuanya berharap ya dapat segera terlaksana dong rumah ibadah itu, jangan menunggu 50 tahun baru jadi. Kalau saya berharap kita akan punya mantu, ya kita berharap karena anak-anak sudah dewasa, sudah bekerja, ya kita berharap tidak lama lagi kita akan punya mantu. Kita tidak akan berharap 100 tahun lagi anak saya baru mantu, kan enggak kan? Kalau saya ingin punya motor supaya memudahkan pelayanan, mengunjungi jemaat, ya saya berharap saya punya motor lah. Tapi tentunya berharap segera dapat motornya kan, bukan menunggu 25 tahun lagi baru saya punya motor, tapi berharap agar motor itu bisa datang segera. Nah pertanyaannya, kalau saya berharap hidup seperti Yesus hidup, di dalam kehidupan kekal bersama Yesus, apakah saya berharap itu akan segera terjadi? Atau malah kita berharapnya, jangan sekarang-sekarang lah, nantilah, tunggu saya sudah jadi kakek nenek, sudah umur 100 tahun. Pernah kami melayani di satu kota, kami bertanya pada jemaah, kepada seminar ya, seminar kami tanyakan kepada peserta seminar, siapa yang mau masuk surga? Semuanya angkat tangan, 100% angkat tangan termasuk panitia. Begitu saya tanya, siapa yang 5 menit lagi mau masuk surga? Cuma 1-2 orang yang angkat tangan. 99,9% tidak ada yang mau masuk surga dalam waktu 5 menit. Karena dia tahu 5 menit lagi berarti meninggal. Nah, kayak begini, kalau kita punya harapan, ingin bersama Yesus, ingin hidup seperti Yesus, apakah benar kita berharap seperti itu? Mari kita cek diri kita masing-masing, periksa diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh punya pengharapan yang benar, satu pengharapan, dan benar-benar menginginkan pengharapan itu. Ini yang ditanyakan, yang diminta oleh Rasul Paulus untuk dipelihara, dinasehatkan kepada kita. Ini bicara fungsinya. Nah, baru kita masuk kesatuan yang 4 lagi, kan ada 7 kesatuan. Kesatuan yang keempat itu adalah satu Tuhan. Nah, ini baru berbicara institusi. Ini baru bicara denominasi boleh berbeda-beda, doktrin boleh berbeda-beda. Boleh berbeda-beda. Ada gereja ini, gereja, tapi harus satu Tuhan, yaitu Kristus. Harus satu iman, yaitu iman kepada Kristus. Anda mau sinode apa terserah, mau sinode apa terserah, tapi satu Tuhan, satu iman. Nah, begitu masuk yang berikutnya, satu baptisan. Di sini mulai ada gereja-gereja yang baptisannya harus diselam, ada yang harus dipercik, ada yang dari bayi sudah dibaptis, ada yang enggak, kalau dia sudah ada dewasa lah, sudah mengerti, baru dibaptis. Dan ini langsung diperdebatkan beberapa tahun yang lalu. Diributkan. Malah ada lagi aliran, baptis yang resmi itu adalah di Sungai Yordan. Sudah dibaptis di Indonesia, begitu dia datang ke Israel, dibaptis lagi dia di Sungai Yordan. Ada yang begitu. Itu sebabnya dalam Ibrani 6 ayat 1-3 yang sudah kita pernah bahas juga, ya, di minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana penulis Ibrani 6 ayat 1-3 itu berkata, kita harus sudah menghentikan, mendiskusikan hal-hal yang mendasar soal Kristus. Antara lain, tumpang tangan, baptisan, dia katakan begitu. Kita harus maju ke depan, lebih mendalami lagi. Nah, saya tidak mau ikut polemik soal baptisan di sini. Yang mau diungkapkan, apapun cara baptisannya, apakah itu diselam, apakah itu dipercik, harus memenuhi 2 hakikat baptis. Harus memenuhi 2 hakikat baptis. Yang pertama apa? Harus bertobat. Orang dibaptis itu karena bertobat, bukan karena mau menikah.
Rasul Petrus berkata dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi orang dibaptis menurut Kisah 2 ayat 38 harus terlebih dahulu bertobat. Artinya bertobat apa? Manusia lamanya sudah mati, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Jangan orang sudah dibaptis, apakah diselam, apakah dipercik, setelah dibaptis kelakuannya masih sama. Itu namanya belum bertobat. Di hadapan manusia mungkin sudah dibaptis, tapi di hadapan Allah belum. Karena kau belum bertobat. Yang kedua, Rasul Paulus berkata juga, Rasul Petrus juga, pada saat kasus Cornelius yang sudah juga kita bahas di minggu pertama sampai ke-6 mengenai Cornelius. Rasul Petrus berkata tentang di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 sampai 48. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, dan seterusnya, dan diakhiri dengan dan kemudian mereka dibaptis. Jadi ada dua hal, ya, hakikat baptis. Satu, orang yang bertobat, yang kedua percaya. Dan yang ajaibnya saudara-saudara, dua hal itu tidak ada kontribusi manusia, termasuk orang yang membaptisnya, termasuk gembala yang membaptisnya, tidak ada perannya di situ dalam hal bertobat dan percaya. Dalam Roma 2 ayat 4, dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, janganlah kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu kemurahannya menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi orang itu bertobat bukan karena disuruh gembalanya, bukan andil gembalanya, bukan mau orang itu, tapi karena kemurahan Tuhan yang menuntun dia mau bertobat. Roh Kudus yang menuntun dia mau bertobat. Walaupun Roh Kudus belum tinggal permanen di dalam dia, tapi Roh Kudus yang menggerakkan dia supaya bertobat. Percaya pun bukan kerjaan kita, bukan kerjaan orang yang membaptis. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan apa oleh Rasul Paulus? Tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sebelum orang dibaptis, sudah ada proses terlebih dahulu di mana Allah bekerja melalui Roh-Nya kepada orang-orang yang nanti akan dibaptis. Yaitu apa? Supaya dia bertobat, supaya dia percaya. Sehingga saat dibaptis itu benar-benar tanda bahwa dia memang sudah benar-benar bertobat dan percaya. Maka hidup dia setelah dibaptis, Roh Kudus bekerja atas dia. Roh Kudus akan tinggal dalam dia, mengubahkan dia, mengajar dia, memimpin dia. 11 fungsi Roh Kudus yang sudah kita pelajari juga di minggu ke-8. Itu sudah akan melakukan tugasnya bagi orang itu. Ada hamba Tuhan yang begitu senang karena dia sudah membaptis 500 orang. Ya boleh saja dia senang, siapa yang gak senang? Tapi perhatikan, dari 500 orang itu berapa orang yang benar-benar, berapa orang yang benar-benar ternyata mereka itu bertobat, berubah hidupnya, dan benar-benar percaya kepada Tuhan, dan hari lepas hari dibaharui oleh Roh Kudus. Artinya benar-benarlah orang itu menjadi bertobat dan percaya. Kalau hanya 100 orang dari 500 orang, hanya 100 orang yang benar-benar berubah, itu berarti cuma ada 20%. Sementara ada hamba Tuhan lain yang hanya membaptis 10 orang. Tapi 10-10-nya itu benar-benar bertobat dan percaya karena Roh Kudus bekerja dengan benar-benar. Artinya apa? Walaupun dia hanya membaptis 10 orang, tapi di hadapan Tuhan 100%. Mereka itu benar-benar percaya dan bertobat. Sementara membaptis 500 orang, cuma 100 orang yang benar-benar, cuma 20%. Jadi kita tidak melihat hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitasnya. Apa benar Roh Kudus yang bekerja atas orang itu, membuat orang itu, menuntun orang itu untuk bertobat, dan menuntun orang itu untuk percaya. Itu yang paling penting kalau kita bicara baptis. Yang terakhir,
adalah satu Allah dan Bapa. Dari semua, di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Jadi dalam Efesus 4 ayat 3, Rasul Paulus berbicara soal kesatuan fungsi kita. Satu tubuh yang dipimpin oleh satu roh dan satu pengharapan. Periksa benar-benar apakah harapan kita, fungsi kita masing-masing dalam tubuh Kristus. Apakah suami, apakah ayah, apakah ibu, apakah istri, apakah anak. Dalam gereja lokal, gembala, ibu gembala, dan seterusnya. Dalam sinode juga demikian. Dalam masyarakat juga demikian. Apakah kita benar-benar melakukan fungsi kita menjadi satu tubuh yang dipimpin oleh satu roh? Ini penting kalau dipimpin satu roh. Saya kasih contoh. Sama-sama percaya Yesus. Sama-sama sudah dibaptis. Sama-sama sudah diselamatkan. Lalu mereka rapat. Tidak usah ngomong sinode lah. Bicara di gereja lokal. Membentuk satu panitia Natal. Sebentar lagi kita mau Natal. Pasti sudah mulai dibentuk panitia Natal. Maka panitia Natal dibentuk. Sebelum rapat mereka berdoa. Roh Kudus pimpinlah kami. Tapi apa yang terjadi saat rapat itu? Si A ngeluarin pendapat ini. Si B ngeluarin pendapat ini. Akhirnya rapatnya jadi tegang. Apakah mereka nggak ada Roh Kudus? Ada. Mereka ada Roh Kudus. Hanya saja saat rapat itu mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh pikirannya, oleh perasaannya, oleh keinginannya. Yang satu berpikir tema kita harus begini. Yang satu berbicara temanya harus begini. Semuanya dipimpin oleh pikirannya. Yang satu merasa kalau begini acara Natalnya kayaknya biasa-biasa saja. Sementara yang lain merasa kalau kita buat yang lebih hebat lagi. Masing-masing dipimpin oleh perasaannya. Yang satu inginnya berbeda dari tahun lalu. Yang satu katakan sudahlah dalam kondisi hemat dia hanya ingin sama aja. Semua dipimpin oleh keinginan, pikiran, perasaan. Tidak dipimpin oleh roh. Padahal mereka memulai rapat dengan mohon pertolongan Roh Kudus. Itu fungsi masing-masing jadi rusak gara-gara tidak mau dipimpin oleh satu roh. Yang berikutnya baru kita berbicara soal dari berbagai macam kita semua denominasi, doktrin. Ingat, kita satu Tuhan, satu iman, satu baptis. Baptis apa maksudnya? Saya tidak berbicara baptis selam, baptis percik, anak kecil atau orang dewasa. Saya berbicara hakikat baptis. Harus orang-orang yang sudah dituntun oleh kemurahan Tuhan, oleh Roh Kudus untuk bertobat. Yang dibuat oleh Roh Kudus menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat 3-6 inilah Rasul Paulus berbicara mengenai kesatuan. Dan di dalam ayat yang sama juga dia berbicara Allah Tritunggal. Allah Bapa ada di sini, Allah Roh ada di sini, Allah Anak ada di sini. Jadi Rasul Paulus berbicara mengenai kesatuan kita, baik secara fungsi maupun secara doktrin. Kita punya kesatuan seperti Allah Tritunggal. Dia berbicara soal Allah Tritunggal, yang kesatuan Allah Tritunggal. Dia sedang berbicara ini di tempat di mana dia menginginkan kita juga bersatu. Ini bukan hal yang baru, saudara-saudara kasih Tuhan. Ini Rasul Paulus hanya mengulangi apa yang disampaikan Yesus di dalam doanya kepada Bapa. Dalam Yohanes 17. Dalam Yohanes 17, Yesus berkata kepada Bapanya, Bapa, selalu dia berkata, biarlah mereka, murid-murid ini, bersatu seperti aku dan engkau. Perhatikan, saudara perhatikan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Setiap kali dia meminta supaya murid-murid ini bersatu, supaya mereka bersatu seperti aku dan kau. Jadi saat bicara kesatuan, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu berbicara soal apa? Soal kesatuan seperti Bapa dengan Roh Kudus dengan Kristus. Itu sebabnya dikatakan ya dalam doa itu, kalau kita tidak kalau biarlah mereka bersatu agar dunia tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Biarlah mereka bersatu agar dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka. Amin. Itu
Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya kesatuan itu. Tapi banyak justru di zaman akhir ini, orang tidak peduli akan kesatuan itu. Dan saya tidak berbicara hanya soal kesatuan gereja-gereja, termasuk kesatuan rumah tangga. Suami, istri, anak. Kesatuan itu. Dan itu mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal. Jadi kalau saudara berpisah kamar suami istri, saudara sedang bersaksi kepada dunia, ingin memisahkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gak pernah melihat itu. Makanya Rasul Paulus berkata begini kan dalam Korintus. Perhatikan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah engkau seia sekata, sehati sepikir. Saya minta nanti Pak Dodo bacakan nanti pas tanya jawab, bacakan firman itu. Demi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita mempertaruhkan nama Yesus. Hendaklah engkau seia sekata, sehati sepikir. Jadi kesatuan itu hal yang sangat penting, baik dalam rumah tangga, dalam gereja dan sebagainya. Itu mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal. Jadi semua orang percaya yang sekarang banyak ditipu iblis untuk terpecah belah, suami istri, orang tua anak, gembala dengan jemaat, gembala wakil gembala, gereja satu sinode, pecah, buat sinode baru dan sebagainya. Mereka yang memecahkan diri itu, mereka yang ingin terpecah itu tidak merepresentasikan, menganggap sepele atau menistakan kesatuan Allah Tritunggal. Mereka paham atau tidak itu? Mereka bersaksi kepada dunia bahwa Allah Tritunggal itu omong kosong. Tahu nggak? Saya bukan membesar-besarkan. Mereka paham nggak doa Tuhan Yesus Yohanes 17 dan Efesus 4 ayat 3-6?